Triana, dia bukan arwah, dia hanya manusia yang tinggal di dunia jin. Cerita ini ditulis oleh Om Ras. Yang ingin membacanya langsung bisa di Twitter beliau dan follow akun beliau juga. Yuk sekarang dengarkan ceritanya. Dia sangat cantik, penampilannya begitu anggun dan mempesona. Rambutnya yang panjang berwarna hitam legam dan berbau harum melati. Dia selalu memakai pakaian mini dress berwarna cerah yang terkesan mencolok. Bibirnya yang tak pernah lepas dari senyuman sungguh manis. Juga suaranya yang lembut dan perhatiannya padaku membuatku tidak bisa sedikit pun menolak permintaannya. Setiap dia datang, aku harus merelakan 3 tetes darahku untuknya. Semula aku adalah orang yang sangat takut akan darah yang keluar dari tubuhku disebabkan luka. Tapi semenjak aku mengenalnya, luka ataupun darah itu tidak membuatku takut lagi. Meskipun aku tahu dia bukan manusia, bagiku dia adalah orang yang selalu bisa menjadi sahabat, kakak, dan orang tua bagiku. Sifatnya yang selalu menjagaku, mengarahkan tentang semua yang harus aku lakukan, atau membelaku ketika ada orang lain yang berbuat jahat dan curang padaku. Meski dia melakukan pembalasan yang jahat, tapi aku sangat puas akan hal itu. Rintihan kesakitan, tangisan putus asa dari orang yang berbuat jahat padaku mampu membuatku tersenyum. Dan ketika aku sudah puas, disitulah dia akan melepaskannya. Cerita wanita berusia 23 tahun itu padaku. Dia siapa? Triana, jawabnya dengan bibir bergetar seolah enggan menyebutkan nama itu. Tepat 10 tahun yang lalu ketika cerita ini dimulai, anak dara yang bernama Sri itu baru berusia 13 tahun dan baru saja lulus dari sekolah dasar. Ia hidup bersama ibu dan ayah tirinya yang sudah tua renta. Bisa dibilang Sri adalah anak broken home, di mana kedua orang tua kandungnya bercerai secara tidak baik pada usia Sri di bawah 3 tahun. Jadi semenjak kecil dia sudah tidak pernah melihat ayah kandungnya lagi. Bahkan ia juga sudah lupa bagaimana rupa si ayah kandung. Perjuangan sang ibu untuk membesarkan Sri memang tidaklah mudah. Banyak keringat dan air mata yang bercucuran di sepanjang tahun perjuangan hidup mereka. Apapun pekerjaan yang bisa menghasilkan uang dan halal dilakukan, akan ia lakukan dan tak peduli lelah dan sakit. Ia tetap bertahan. Begitu juga dengan Sri, ia tetap bertahan di sekolah itu meskipun semua teman-teman mengucilkannya dan memperlakukannya secara tidak baik. Bahkan tak jarang ketika teman-temannya melihat ayah tiri Sri lewat di depan sekolah, mereka akan mengejek dan membuli Sri yang punya ayah tiri begitu tua. Dan tak jarang ia dijuluki sebagai anak kampung, anak yang tidak diketahui ayahnya. Dan kalau sudah begitu, biasanya Sri hanya bisa menangis dan lari ke belakang sekolah merenungi nasibnya. Meski di sekolah itu Sri sering diejek dan dibuli, dia masih mempunyai beberapa orang teman yang dengan sukarela berteman dengannya. Ia adalah Ion, yaitu anak laki-laki yang ibunya dicap gila oleh teman-teman sekolah, dan Dayuh, anak perempuan yang orang tuanya super cuek dan tidak pernah sekalipun hadir di pertemuan-pertemuan sekolah. Siah adalah anak perempuan yang memiliki keterbelakangan mental dan sering ngeces jika terlalu asik memperhatikan sesuatu. Ia juga sering dibuli dan dipalak. Dan terakhir Ria, anak perempuan yang tubuhnya lumayan berisi dan ayah kandungnya sudah sangat tua kala itu, sehingga ia juga sering dibuli.
Namun mereka ini berbeda-beda kelas. Ion kelas 5, Siah kelas 6, dan Sri, Ria, serta Dayuh ada di kelas 4. Mereka berlima ini saling menyayangi satu sama lain dan bisa dibilang tidak terpisahkan. Ion karena nakal sering tidak naik kelas, begitupun juga dengan Siah. Hanya saja Siah tidak nakal, tapi dia selalu kesulitan memahami pelajaran yang diberikan oleh guru. Di sekolah mereka akan saling jaga, dan karena hanya Ion dan Dayuh yang kuat, dalam artian tidak cengeng, maka mereka berdualah yang sering berkelahi dengan anak-anak yang membuli. Singkat cerita, ketika akhirnya Siah berhenti sekolah karena sudah tidak sanggup dan Ion pun lulus sekolah, Sri, Ria, dan Dayuh kini hanya tinggal bertiga. Namun perlahan-lahan Dayuh mulai berubah pada kedua sahabatnya. Ia mulai jarang menemui teman-temannya dan lebih senang bergabung dengan orang-orang yang dulu membuli mereka. Oh iya, kalau Sri ini dari kelas 3 sampai 6 dia dapat beasiswa dan bahkan dijanjikan akan terus dapat beasiswa jika dia meneruskan sekolahnya. Namun pikiran Sri saat itu sudah tidak ada untuk melanjutkan sekolah ketika dia sudah lulus SD. Ia lebih memilih untuk bekerja guna mendapatkan uang untuk membantu perekonomian keluarganya. Dia pernah beberapa kali bekerja di warung makan, hingga akhirnya dia mendapat tawaran pekerjaan di sebuah gedung bulu tangkis dan biliar milik seorang yang kaya raya di desa itu. Desanya cukup jauh dari tempat tinggal Sri, sehingga mengharuskan dia untuk menginap di sana. Awal-awal bekerja di sana Sri merasa nyaman dan kerasan karena bosnya benar-benar sangat baik dan ramah sekali. Teman-teman Sri yang sudah ada di sana sekitar 3 orang, 1 laki-laki dan 2 lagi perempuan. 1 perempuan berusia 25 tahun dan yang lainnya 18 tahun. Jadi Sri ini adalah yang paling muda di sana. Yang laki-laki kita sebut saja Romi dan yang perempuan berusia 25 tahun itu kita sebut saja Nana dan yang 18 tahun Caca. Jadi ceritanya si Nana ini merupakan seorang janda anak 1 yang sudah hampir setahun bekerja di sana. Orangnya baik, ramah, gak pelitan. Begitu juga dengan si Caca ini. Cuma setiap pertemanan kan ada tuh yang namanya plus minusnya. Nah, kebetulan kedua teman Sri yang perempuan ini ternyata agak nakal dan sering menyuruh-nyuruh Sri yang lebih muda untuk mempermudah aksi mereka. Kasarnya Sri ini dimanfaatkan sama mereka. Awalnya karena memang Sri ini anaknya polos, jadi dia tidak berpikiran aneh-aneh dan hanya menuruti saja kemauan si Nana dan Caca, termasuk menyelundupkan laki-laki ke dalam kamar mereka. Setelah itu Sri disuruh menunggu di luar tanpa tahu apa yang dilakukan oleh kedua temannya di dalam. Sampai akhirnya Sri yang duduk di luar di tengah malam itu ketahuan oleh bos mereka yang membuat satu persatu mereka ditanyai. Dan mau tak mau kedua teman Sri ini pun kemudian mengaku telah melakukan sesuatu yang tidak pantas di sana. Alhasil keduanya langsung diberhentikan dan tinggallah Sri berdua dengan si Romi. Tapi Romi ini tinggal di gedung biliar, jadi misah begitu tidurnya. Awalnya semua berjalan normal dan lancar. Sri pun tidak takut sama sekali tidur sendirian di area gedung bulu tangkis itu seorang diri. Sampai di suatu hari, Romi ini izin pada bos untuk pulang sebentar ke kampungnya. Dan saat ia kembali lagi ke sana, ternyata Romi datang bersama 2 perempuan yang katanya ingin bekerja di sana.
Tentu keinginan mereka itu langsung dipenuhi dan disambut baik oleh bos yang saat itu memang sedang mencari anak buah baru. Dan kelihatannya kedua perempuan itu memang anak baik-baik. Namun ternyata baru seminggu kerja, kedua perempuan itu malah sudah bersikap seperti bos terhadap Sri dan pandai mencari perhatian pada bos. Kasarnya mereka ini bermuka dua. Semenjak bersama mereka, Sri sering sekali menangis dan melamun di belakang gedung seorang diri. Sekelebat bayangan hitam melintas ke belakang gedung sarang walet yang berada tidak jauh dari belakang gedung biliar tersebut, membuat Sri kaget. Siapa kira-kira orang yang ke belakang gedung itu di sore hari seperti itu? Apa mungkin maling? Batin Sri bertanya-tanya. Namun belum selesai dia dengan kebingungannya, Sri dikagetkan dengan suara teriakan nyaring dari dalam gedung biliar, diiringi dengan suara teriakan lainnya. Ternyata salah satu dari perempuan yang dibawa Romi itu kerasukan dan terus berteriak-teriak. Sri yang seumur-umur belum pernah melihat orang kerasukan hanya bisa termenung dan terdiam melihat orang-orang yang sibuk menangkap perempuan itu. Sampai 3 jam lamanya perempuan itu masih belum bisa disadarkan juga. Bahkan beberapa orang yang paham dengan hal-hal seperti itu didatangkan. Namun tetap saja tidak bisa mengeluarkan sosok yang merasukinya. Banyak yang masuk akan susah mengeluarkannya, dan melihat keadaannya sekarang gadis itu sudah sangat kelelahan. Hihihihi, aku akan mengajak teman-temanku untuk tinggal di sini sampai dia mati, ujar perempuan itu. Kau ini siapa? Kenapa kau mengganggu orang yang tidak bersalah? Aku Triana, aku tidak menyukai gadis ini karena dia sudah semena-mena dengan orang lain. Dia bermuka dua. Manusia seperti dia inilah yang sudah menghancurkan kehidupanku. Sebetulnya kesalahannya seperti apa dan kepada siapa? Biar aku suruh dia untuk minta maaf. Tapi tolong keluarlah dari tubuhnya. Hehehe, laki-laki tua bangka. Kau kira hanya kata maaf saja cukup untuk menghapuskan semua kesalahannya? Dia sudah mempermalukan, memfitnah, memperbudak anak itu, teriak perempuan itu menunjuk ke arah Sri yang sedari tadi berdiri di dekat pintu. Sontak saja semua mata orang-orang yang berada di dalam rumah itu tertuju pada Sri. Sri tampak kikuk, ia tidak tahu kenapa dirinya sampai dibawa-bawa. Perempuan satunya yang berdiri di dekat Romi menundukkan wajahnya. Gadis ini, dia dan dia sudah memperlakukan anak itu dengan tidak adil. Lagi-lagi perempuan itu berteriak, tapi kali ini dia menunjuk pada dirinya sendiri dan juga pada Romi serta perempuan satunya yang masih menunduk. Tiba-tiba perempuan yang kerasukan itu terbatuk, darah segar keluar dari mulut dan hidungnya. Cepat mengakulah apa yang sudah kalian perbuat, ujar lelaki paruh-baya itu pada Romi dan si perempuan satunya yang masih menunduk. Tidak ada, kami tidak melakukan apa-apa, Mang. Mereka tidak akan mengaku sampai satu persatu mereka bertiga aku bunuh, ujar perempuan itu lagi. Mereka berdua tetap tidak mau mengaku, bahkan sampai disuruh mengaku oleh bos pun mereka tetap tidak mau mengaku. Akhirnya di sini Sri yang dimintai keterangan dan disuruh untuk jujur, tapi karena dia takut akhirnya dia juga berbohong. Bodoh kau Sri, aku melakukan ini untukmu dan kau malah membela mereka. Sri terdiam, namun dia masih belum berani mengatakan apa-apa.
Akhirnya entah bagaimana tiba-tiba Romi kerasukan. Makin heboh di rumah itu karena ada 2 orang yang kerasukan. Bahkan lelaki tua yang berusaha mengobati itu pun sampai pingsan karena ditendang oleh Romi yang mengamuk. Tidak hanya itu, dia juga membenturkan kepalanya terus-menerus ke dinding ulin rumah itu sampai berdarah-darah. Bos mulai emosi, dia menunjuk ke arah satu perempuan teman si Romi. "Katakan apa yang sudah kalian lakukan?" Tersentak perempuan itu tanpa ketakutan. Dengan bibir gemetar ia mengakui perbuatan mereka. Namun di sini ia mengaku hanya ikut sementara, yang mengajak adalah perempuan satunya dan juga Romi. "Maaf Sri, kami sudah memfitnahmu yang bukan-bukan pada bos. Kami juga memperlakukanmu seperti pembantu pribadi kami," ucap perempuan itu menunduk. Nafas Sri turun naik, matanya mulai berkaca-kaca. Inikah sebabnya bos sering memarahinya tanpa alasan, bahkan menuduh dia mencuri, padahal Sri tak pernah melakukan apa-apa. "Kalian memang makhluk jahat, tidak pantas dimaafkan. Kepada sesama manusia saja kalian saling menyakiti," teriak perempuan kerasukan itu melengking. Di sini posisi Sri seperti disudutkan. Ia disuruh memaafkan setelah beberapa saat mendengar pengakuan orang yang menjahatinya. "Baik, aku maafkan kalian, tapi aku memaafkan bukan berarti aku bisa melupakan apa yang sudah kalian lakukan padaku," ucap Sri pelan. Lalu dia langsung keluar dari rumah tersebut, berlari ke pinggiran Sungai Barito, duduk di atas kapal merenungi nasibnya. Setelah hampir 1 jam lamanya ia melamun, Sri kemudian pulang. Saat ia melangkah menyeberangi jalan, tiba-tiba dari arah hulu terlihat sebuah delman yang ditarik seekor kuda hitam. Awalnya Sri mengira itu adalah delman yang datang dari luar daerah untuk melakukan pertunjukan di desa tersebut. Kuda itu perlahan-lahan berhenti ketika sudah tepat berada di depan Sri. Seorang wanita mengenakan pakaian kuning keemasan turun sambil tersenyum. Bau tubuhnya seperti bunga kenanga, wangi. "Siapa namamu anak manis?" tanya wanita itu lembut. "Sri." "Kenapa kau sendirian di tengah malam begini sayang?" wanita itu bertanya lagi. Aku, sepertinya ada sesuatu yang terjadi. Apa kau sedang sakit?" Sri tertunduk, bulu tubuhnya seketika merinding. Begitu si wanita menyentuh pundaknya, tangan itu dingin dan kaku. Menyadari ada yang tidak wajar, Sri langsung berbalik hendak pergi, namun tangannya langsung ditahan. "Pikiranmu yang mengundangku kemari. Sekarang aku datang dan kau hendak pergi, ikutlah bersamaku," ujar si wanita. Perkataannya membuat Sri ketakutan. "Lepaskan aku tidak mau ikut, aku tidak tahu siapa kamu," teriak Sri histeris. Tiba-tiba semuanya terasa gelap. Sri bagai terkurung di suatu ruangan tanpa cahaya. Dia dapat merasakan bagaimana tubuhnya bergerak, namun Sri tidak bisa mengendalikannya. "Sri, kau kenapa Sri?" ujar Mugi yang baru saja pulang mencari ikan. "Lepas atau kubunuh kau," teriak Sri dengan suara yang serak. "Astagfirullahaladzim, istighfar Sri, kau kenapa?" Mugi yang berbadan besar dan kuat itu sebisa mungkin mencoba mengunci tubuh Sri agar dia tidak bisa kabur, sambil mulutnya terus membaca doa yang ia bisa. Mereka berguling-guling di jalanan hingga beberapa teman Mugi datang dan segera membantunya membawa Sri ke rumah si bos. Sri merontak berteriak,
memaki, dan bahkan membongkar rahasia setiap orang yang berada di rumah itu sambil tertawa-tawa. Rahasia yang hanya diri mereka sendiri yang tahu. Kau tidur dengan anak tirimu, kau munafik. Di depan orang-orang kau berlagak seperti orang yang paling baik, tapi di belakang kau tidak ubahnya bagai setan bertopeng manusia. Hahaha. Di rantauan kau memperkosa anak di bawah umur, anak kecil berusia 7 tahun. Kau biadab, kaulah setan yang sesungguhnya. Orang yang ditunjuk oleh Sri bangkit dan berniat hendak memukul wajahnya. Namun dengan tiba-tiba Romi kembali kerasukan dan langsung menyerang orang itu. Kalau sampai terjadi apa-apa pada anak itu, kau akan berhadapan denganku, teriak Romi. Sri tersenyum sinis dengan mata yang terbalik. Sri menatap Romi. Aku tidak takut dengan macan sepertimu. Kalau kau memang tidak takut, keluar dan hadapi aku, ujar Romi lagi. Kini suaranya terdengar menggelegar. Sri hanya tertawa. Ia tak merespon apa yang dikatakan oleh Romi. Apa gunanya kau membongkar rahasia mereka? Apa kau tidak kasihan dengan anak itu? Dia bisa berada dalam bahaya karena ulahmu. Aku akan membawanya pergi bersamaku. Sebaiknya kau jangan menggangguku. Urus saja urusanmu. Tiba-tiba Romi dihantam oleh salah satu teman Mugi menggunakan 7 butir benda kecil bulat mirip sahang atau lada bulat. Tubuhnya seketika ambruk di lantai. Dan saat ia akan melakukan hal yang sama terhadap Sri, Sri menggigit tangan pria itu sampai dagingnya hampir terlepas. Ia mengerang kesakitan sementara orang yang berkumpul di dalam rumah itu perlahan-lahan mulai bubar. Entah mungkin karena mereka takut satu persatu rahasia mereka akan dibongkar lagi oleh makhluk yang merasuki tubuh Sri tersebut. Bahkan bos mereka yang laki-laki pun tidak mau mendekat. Ia lebih memilih untuk keluar. Yang ada di sana tinggallah Mugi dan salah satu temannya. Sementara Sri masih tertawa-tawa tidak karuan. Andai tangannya tidak segera dipasung, Sri akan terus menangkap serangga dan cicak di dalam rumah itu, kemudian memakannya. Semua ini pasti ada sebabnya, Bu. Dan Sri ini semenjak awal saya melihatnya sudah ketahuan kalau dia ini lemah bulu, mudah terkena yang seperti ini, ujar Mugi. Lalu bagaimana dengan mereka berdua, Gi? Tanya Bu Bos. Entahlah, tapi sepertinya yang ada di dalam tubuh mereka itu hanya sekedar untuk main-main, tetapi tidak menutup kemungkinan bisa mengundang lebih banyak makhluk lain yang masuk karena pintunya sudah terbuka. Pusing sekali, Gi. Di rumah sudah ada 3 orang yang kerasukan dalam waktu yang sama. Ini bisa mengundang pandangan buruk orang terhadap gedung-gedungku. Sekarang masalah gedung itu singkirkan dulu, Bu. Yang terpenting kita pikirkan bagaimana menyembuhkan mereka bertiga. Kalau terus dibiarkan bisa saja membuat ketiganya mengalami hal yang jauh lebih buruk lagi. Ucapan Mugi memang ada benarnya. Kau tahu di mana ada orang yang bisa mengobati kerasukan seperti ini, Ki? Mugi terdiam, dia seperti tengah mengingat-ingat sesuatu. Ada, Bu, di daerah TL. Di mana itu? Di dalam, Bu. Kalau dari sini bisa memakan waktu 2 hari perjalanan memakai cis, ujar Mugi. Kalau begitu tolong kau saja yang pergi ke sana ya, Gi. Nanti pakai speedboat saja biar lebih cepat. Kapan, Bu? Besok bagaimana? Mugi terdiam. Sebenarnya besok ia akan keluar desa untuk menjual ikan. Bagaimana, Gi? Bisa, Bu, jawab Mugi gelagapan. Baik,
Besok kau pergi bersama Jarman, dia yang akan menemanimu. Mugi mengangguk sebelum pergi, dia menatap Sri yang masih tertawa-tawa itu. Sri yang sudah ia anggap seperti adiknya sendiri, ia bahkan sering menemani gadis itu bila banyak orang-orang kapal yang datang untuk bermain biliar, hanya supaya Sri tetap aman. Pagi-pagi sekali Mugi dan Jarman sudah berangkat ke TL, sementara di rumah bosnya Sri masih tetap dipasung karena sudah beberapa kali mencoba kabur. Berbeda dengan kedua temannya yang sudah sadar, namun masih lemas dan sakit karena mengamuk semalam. Singkat cerita, tidak sampai 2 hari, Jarman dan Mugi sudah kembali bersama dengan seorang wanita berusia 45 tahunan. Ketika dia tertawa, terlihatlah gigi-giginya yang hitam akibat menginang. Wanita itu memperkenalkan diri dengan sebutan Cumardin. Nama asli tidak disebutkan di sini. Beliau masuk ke dalam kamar di mana Sri masih dipasung dan tertawa-tawa. "Oh, kau rupanya putri. Kita bertemu lagi, nenek tua. Kenapa lagi kau berbuat ulah? Bukannya waktu itu kau sudah kukembalikan?" Adu mulut antara Cumardin dan sosok yang merasuki Sri terdengar seru sekali. Makhluk itu tidak mau kalah, meski ia sudah disudutkan oleh Cumardin. "Kalau kau tidak mau keluar juga, maka aku tidak punya pilihan lain." Sri yang semula tidak bisa diam, kini dia terdiam dengan raut wajah yang sulit dijelaskan. Dan ketika Cumardin mulai melakukan pengusiran terhadap sosok halus itu, Sri mulai meraung. Matanya yang tadinya terbalik, kini sudah kembali seperti semula. Ia bahkan memanggil Bu Bos dengan lirih, sama seperti suara Sri biasanya. "Sakit," rintih Sri. Cumardin menyipitkan matanya. "Kau tidak bisa menipuku, kau masih berada di dalam," ujar Cumardin menghardik. Mendengar perkataan Cumardin, mata Sri kembali terbalik, suara tawanya menggema. "Kau sama saja seperti dulu, kau tak bisa ditipu," ujar Sri tertawa terbahak-bahak. Namun ketika benda mirip besi berkarat itu ditempelkan pada dahinya, seketika Sri berteriak kesakitan. Tubuhnya meronta-ronta, menjerit dan terus memohon untuk tidak disakiti lagi. Tapi Cumardin tak mau mendengarkan, hingga akhirnya beliau terkena tendangan dari Sri yang berhasil melepaskan ikatan di kakinya. Tapi tiba-tiba saja tubuh Sri menggelepar-gelepar. Perlahan-lahan tubuhnya mulai mengejang. Wajah Cumardin menegang. Ia tahu ada sosok yang jauh lebih kuat yang sedang berusaha masuk ke dalam tubuh Sri. Beberapa saat kemudian Sri kembali tenang. Wajahnya kini kembali seperti biasa. Ia pun tak lagi berontak. "Kau jangan khawatir, aku tidak akan menyakiti anak ini," ujar Sri dengan suara yang jauh lebih lembut dari sebelumnya. Kau siapa?" tanya Cumardin. "Aku Triana." "Kalau memang kau tidak punya niat jahat, sebaiknya kau keluar dari tubuh anak ini. Kasihan dia, tubuhnya pasti sudah sangat lemas sekali." Sri terkekeh. "Aku tidak akan mengamuk, aku hanya ingin sedikit berbagi ceritaku pada kalian semua. Tapi sebelum itu aku ingin meminum kopi pahit, bisakah tolong dibuatkan?" Cumardin beranjak sambil memegang pinggangnya yang terasa sakit. Ia meminta izin pada tuan rumah untuk membuat segelas kopi pahit sesuai permintaan dari sosok yang merasuki Sri. Dalam sekali teguk saja kopi hitam tanpa gula itu habis diminum oleh Sri. Itu pun ia ingin meminta tambah lagi.
Bersambung ke part 2. Terima kasih yang sudah menonton. Mohon maaf bila ada salah kata. Yang belum subscribe mohon subscribe, like dan komen agar channel aku terus berkembang.